Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Ahmad Dahlan yang baru saja melaksanakan PLP 1 di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta atau yang kerap kita kenal sebagai MUGA. Kegiatan PLP ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 21 Agustus 2026. Selama kegiatan, saya tidak hanya melakukan observatif pembelajaran yang jelas mengikuti program studi saya yaitu bahasa Inggris, tetapi juga mengamati lingkungan sekolah, budaya sekolah, kegiatan peserta didik, serta berbagai program yang ada di MUGA. Selama berada di MUGA, saya mendapatkan kesempatan untuk mengenal sekolah ini secara lebih dekat, mulai dari struktur organisasinya, tata tertibnya, kegiatan kurikulurnya, kegiatan kokulikulernya, ekstrakurikuler, hingga visi dan misi sekolah. MUGA memiliki visi untuk mewujudkan kader Muhammadiyah yang berimtak, berpikir kritis, mandiri, berwawasan global, dan juga berjiwa entrepreneur. Visi tersebut menurut saya cukup terlihat dari berbagai kegiatan yang diberikan kepada peserta didik, baik dalam bidang akademik, keagamaan, kewirausahaan maupun pengembangan minat serta bakat mereka. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian saya dalam pengamatan ini ialah sistem moving class atau perpindahan kelas yang diterapkan mulai dari kelas 11. Dalam sistem ini, peserta didik memiliki pilihan dan minat yang berbeda sesuai dengan bidang yang ingin mereka kembangkan. Hal tersebut salah satunya terlihat pada kelas 11 F4. Menurut saya, moving class ini menunjukkan adanya upaya sekolah untuk memberikan ruang kepada peserta didik agar dapat mengembangkan minat, keinginan, dan bakat mereka. Selain kegiatan akademik tersebut, saya juga menemukan berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Salah satunya yang paling saya gemari ialah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, serta santun, yang dilakukan setiap pagi mulai dari jam setengah 7 atau jam setengah 7 kurang hingga jam 7 pagi sebelum mereka melaksanakan sholat duha jamaah. Lalu, yaitu yang tadi saya bilang, sholat duha berjamaah yang dilakukan setiap pagi hari setelah kegiatan 5S itu. Lalu tentunya sholat wajib zuhur, tadarus setelah sholat, dan sholat asar sebelum pulang. Oh iya, saya juga memiliki temuan berupa pembiasaan penggunaan daily expression dalam bahasa Inggris dari guru ke murid maupun dari sebaliknya. Lingkungan bahasa di MUGA juga cukup menarik karena nggak hanya mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam situasi tertentu atau pelajaran tertentu juga bahasa Arab serta bahasa Jawa. Hal lain juga yang menarik perhatian saya ialah program Sister School yang dimiliki oleh MUGA. Berdasarkan hasil wawancara saya dan rekan saya Bilbina dengan pihak Humas, program ini tak hanya berupa kunjungan antar sekolah, tetapi juga menjadi sarana bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lintas budaya. Dalam kegiatan Sister School ini, siswa dapat berinteraksi langsung dengan siswa dari negara lain melalui berbagai kegiatan seperti pengenalan budaya, permainan tradisional, pertunjukan seni, hingga komunikasi menggunakan bahasa asing. Dalam konteks ini ialah berkolaborasi dengan salah satu sekolah dari Australia, Victoria Study kalau nggak salah. Jadi mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris sendiri, bagian yang paling penting bagi saya ialah kesempatan untuk mengamati pembelajaran bahasa Inggrisnya langsung. Saya melakukan observasi di beberapa kelas, yaitu XIF4 atau 11F4 yang baru saya tadi mention, XIF5 atau 11F5, dan XIF7 atau 11F7 bersama guru pamong saya, yaitu Bapak Eka Wahyu Saputra SPD,
Dari observasi tersebut, saya menemukan bahwa kesiapan siswa dalam pembelajaran cukup beragam. Beberapa siswa masih ngobrol dan bahkan kadang belum sepenuhnya siap untuk berpindah dari mata pelajaran sebelumnya. Mereka masih kadang ngobrol atau terdistraksi dalam konteks ini. Karena itu guru setelahnya, Pak Eka, harus melakukan pengkondisian kelas terlebih dahulu sebelum pelajaran beliau itu dimulai, pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke proses pembelajaran dan pada tahap pendahuluan sebelum materi dimulai, Pak Eka, guru pamung saya, biasanya menyapa siswa menggunakan bahasa Inggris dan membuka pembelajaran dengan basmalah atau doa sebelum belajar. Beliau juga mengulas kembali materi sebelumnya untuk memastikan siswa itu masih mengingat materi yang beliau pelajari. Untuk menarik perhatian siswa, terkadang digunakan games atau ice breaking. Misalnya ketika memasuki materi descriptive text, guru itu menggunakan gambar dan siswa atau murid itu menjelaskan atau mendeskripsikan gambar tersebut. Misalnya dalam gambar itu ialah Muga sendiri, SMA 3 Muhammadiyah sendiri. So, materi yang Pak Eka pelajari dan saya amati di antara lain ialah descriptive text, report text, dan daily expression. Dalam pembelajaran ini juga Pak Eka menggunakan berbagai media seperti layaknya PPT, proyektor, gambar, papan, dan yang biasa guru gunakan yaitu papan tulis. Selain mengerjakan latihan soal untuk persiapan TKA, siswa juga melakukan kegiatan analis teks, salah satu kompetensinya. Para siswa itu menganalisa teks yang jelas dan itu dilakukan secara berkelompok. Hasil kerja dari kelompok tersebut kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dan dilanjutkan dengan presentasi. Secara umum, siswa sudah terlihat cukup antusias untuk pembelajaran bahasa Inggris ini, terutama ketika menjawab pertanyaan lalu mengerjakan soal. Namun tingkat fokus mereka itu berbeda-beda. Saya juga menemukan bahwa siswa lebih sering merespon pertanyaan dari guru dibandingkan mereka yang mengajukan pertanyaan kepada guru secara mandiri. Dari wawancara dengan Pak Eka, saya mendapatkan informasi bahwa kelas 11 memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup beragam, yaitu berada pada rentang A1 sampai B1, dan sebagian siswa atau murid juga terkadang ada yang mencapai B2 dan kadang ada yang sudah mencapai C1. Impressive. Dalam pembelajaran, sebagian besar siswa menunjukkan ketertarikannya terhadap bahasa Inggris, tapi enggak semua mereka itu fokus dan serius. Saya juga melihat adanya hubungan yang cukup dekat antara guru dan siswa. Siswa terlihat lumayan nyaman ketika berinteraksi dengan gurunya, walaupun terkadang yang saya lihat juga kedekatan tersebut membuat beberapa siswa perlu diingatkan kembali mengenai batasan dalam berinteraksi. Ada beberapa hal juga yang menurut saya menarik dari observasi ini. Sebagian siswa merasa pembelajaran bahasa Inggris kurang menantang, sementara beberapa siswa juga mengeluhkan jadwal bahasa Inggris yang adanya itu setelah duhur karena membuat mereka lebih out of focus dan agak ngantuk. Dari sini saya belajar bahwa dalam pembelajaran, guru tak hanya perlu menguasai materi, tetapi ia juga perlu memahami karakteristik, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didiknya. Variasi kegiatan, penggunaan media, pengelolaan kelas, serta tingkat ketantangan materi menjadi hal yang penting agar pembelajaran di sini dapat berjalan lebih efektif. Bukan. Secara keseluruhan, kegiatan PLP1 ini memberikan saya pengalaman untuk melihat dunia pendidikan secara lebih luas, lebih nyata.
Saya belajar bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang penyampaian materi, tetapi juga tentang memahami peserta didik, mengelola kelas, membangun komunikasi, serta menciptakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui kegiatan ini juga, saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peran dan tanggung jawab seorang pendidik, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi saya untuk terus mengembangkan kemampuan sebagai calon guru bahasa Inggris ke depannya. Untuk akhiran, terima kasih kepada SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, guru pamong saya, dosen pembimbing saya, serta seluruh pihak yang telah memberikan pengalaman dan kesempatan belajar selama pelaksanaan PLP 1 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.